Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera penuh kasih bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Pendeta Esther Sutia Tumanseri, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Yahya DKI Jakarta, dengan penuh sukacita membagikan pesan Allah bagi sahabat GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, sumber kasih yang lembut dan setia, kami datang merindu pelukan kasih-Mu. Diamkan hati kami yang gelisah, lembutkan jiwa kami yang lelah. Bukalah mata kami melihat kasih-Mu, dan telinga kami mendengar suara-Mu. Biarlah firman-Mu memeluk dan meneguhkan, serta menjaga langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang berbahagia, renungan pagi ini mengacu pada pembacaan Alkitab dari Kitab Pujian Kidung Agung 8 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kumohon dengan sangat, putri-putri Yerusalem, jangan kamu membangkitkan dan menyatakan cinta sebelum diingininya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup seringkali tidak sehangat yang kita harapkan. Di tengah kesibukan, tuntutan, dan tekanan zaman sekarang, banyak orang diam-diam merasa lelah. Ada yang terlihat kuat, tetapi sebenarnya di dalam hati dan pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ada yang terlihat nampaknya tersenyum, tetapi sebenarnya sedang mencari tempat untuk bersandar. Dalam situasi seperti ini, kita semua merindukan satu hal yang sederhana namun sangat dalam. Rasa aman, rasa dipeluk, diterima, dan dijaga. Sahabat GPIB, firman Tuhan dalam Kidung Agung 8 ayat 3-4 memberikan gambaran yang sangat indah tentang kasih. Dikatakan, tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Jangan membangkitkan cinta sebelum diingininya. Ini adalah gambaran kasih yang lembut, penuh perhatian dan menenangkan. Sebuah pelukan yang bukan hanya untuk menyentuh tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Gambaran ini menolong kita memahami bahwa kasih sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang kehadiran. Kasih yang sejati membuat seseorang merasa tidak sendiri. Dalam terang iman kita, gambaran ini mengarahkan kita kepada kasih Kristus, kasih yang tidak jauh tetapi dekat, tidak dingin tetapi hangat, tidak hanya berbicara tetapi benar-benar hadir. Kasih Kristus adalah kasih yang
memeluk. Ia hadir dalam setiap pergumulan kita. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang mengerti. Ketika kita merasa gagal, takut, atau tidak berdaya, Kristus tidak menjauh. Ia datang mendekat, menopang, dan memeluk kehidupan kita. Mungkin kita tidak selalu merasakannya secara emosional, tetapi janjinya tetap nyata. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Namun firman Tuhan ini juga berbicara bahwa kasih itu menjaga. Jangan membangkitkan cinta sebelum diingininya. Ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati tidak tergesa-gesa dan tidak memaksa. Kasih yang benar tahu kapan harus menunggu, kapan harus bertumbuh, dan kapan harus dinyatakan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita ingin segala sesuatu cepat, terjadi dengan cepat dan instan. Jawaban doa, perubahan hidup, bahkan pemulihan relasi harus dengan cepat. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang penuh hikmat. Ia menjaga kita melalui waktunya yang sempurna. Apa yang kita anggap sebagai keterlambatan seringkali adalah perlindungan. Apa yang kita rasa sebagai penundaan bisa jadi adalah cara Tuhan mempersiapkan kita agar tidak terluka. Kasih Tuhan bukan hanya memeluk kita dalam kelemahan, tetapi juga menjaga kita dari hal-hal yang belum waktunya. Karena itu sahabat GPIB, firman Tuhan ini mengundang kita untuk hidup dalam dua sikap. Pertama, percaya bahwa kita selalu berada dalam pelukan kasih Tuhan. Bahkan ketika keadaan tidak berubah. Kedua, kita belajar menyerahkan waktu hidup kita kepadanya tanpa memaksakan kehendak sendiri. Akhirnya, ketika kita hidup dalam kasih yang memeluk dan menjaga ini, kita pun dipanggil untuk menjadi salurannya bagi orang lain. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang membutuhkan pelukan melalui perhatian, kehadiran, dan kepedulian kita. Mungkin bukan dengan hal besar, tetapi melalui tindakan sederhana yang tulus. Kiranya hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada kasih yang memeluk kita. Ada tangan Tuhan yang menjaga hidup kita setiap saat. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu memeluk dan menjaga hidup kami. Terima kasih atas firman yang menguatkan hati kami. Ajarlah kami tinggal dalam pelukan kasih-Mu dan percaya pada waktu-Mu yang sempurna. Saat kami lemah, kuatkan. Saat kami bimbang, teguhkan. Jadikan kami pembawa kasih bagi sesama, agar melalui hidup kami, kasih-Mu nyata dirasakan, serta kami melangkah dalam damai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sahabat GPIB,
sebuah renungan pagi bagi kita semua. Kiranya renungan ini memberi kekuatan iman, damai sejahtera, dan kasih bagi saudara dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.